Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din وعلمنا الكتاب والحكمة واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهم آمين. Bapak sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, taufik hidayahnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini Allah mudahkan kita kembali hadir di kajian bedah ayat dan hadis di pagi ini yang masih kita ambil tema-tema dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, menjelaskan bagian akhir dari hadis yang keempat terkait tentang penciptaan takdir dan juga sekaligus amal-amal perbuatan manusia. Beberapa hadis yang kemarin ketengahkan bahwa sesuatu yang terjadi adalah sudah tertulis, ya, sudah ditetapkan jauh-jauh sebelum makhluk dicipta, jarak 50.000 tahun. Fafi hadal hadis, dan dalam hadis ini maksudnya terkait tentang bahwa nasib bahagia celaka sudah ditetapkan. Fafi hadzal hadis, maka dalam hadis ini bahwa annas sa'adata, bahwa sesungguhnya bejo, ya, bahagia, wasyaqawata, dan celaka atau sengsara itu qad sabaqo, telah didahului alkitabu, catatan, bihima, terhadap keduanya, dengan keduanya. Artinya nasib itu sudah ditetapkan lebih dahulu, ya, sebelum kita ada, ya. Artinya memang sudah digaris nih, sudah menjadi suratan takdir. Nah, kalau bahasa kita suratan takdir, memang sudah ditulis nih. Artinya kayak apa orang sudah memang nasibe bejo ya ora kurang mergo. Nek jatahe cilaka ya ora kurang coro, sudah terjadi. Sehingga nasib bahagia atau nasib sengsara sudah ditetapkan lebih dahulu. Wa anna dzalika, dan bahwa sungguhnya hal itu iku muqaddarun, menjadi ketetapan. Namun demikian bihasbil a'mali, sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Artinya memang takdir itu kan sudah kejadian, tetapi kejadian ini memang ada sebab-sebab yang mendasarinya, yaitu tentang amal. Sehingga sebetulnya amal dan takdir itu ya beriringan, ya. Namun demikian, takdir sudah diciptakan sebelum amal dilakukan. Tetapi amalnya sendiri juga bagian dari takdir. Kan diantara tahapan-tahapan beriman kepada takdir ada 4 tahap. Yang pertama al-ilmu, adanya pengetahuan Allah tentang itu. Kemudian al-kitabah, kemudian ditulis, adanya penulisan. Kemudian al-masyiah, kemudian dikehendaki. Baru yang terakhir al-khalqu, terjadi. Sehingga itulah yang menjadi garis suratan takdir. Allah Maha mengetahui apa yang akan ditetapkan. Ya. Allah kemudian menuliskan apa yang telah diketahui dari apa yang ditetapkan tadi, kemudian baru dikehendaki, dikersaki. Nah, kehendak Allah itu jadi ada yang sifatnya kauniyah, sebab akibat, ada yang sifatnya syariah. Memang secara syariat begitu.
Sehingga diterangkan tadi sesungguhnya ketetapan takdir itu pun juga bihasbil a'mal, memang sesuai dengan amal. Takdir bahagia ya nanti ada amal-amal yang dirangkai yang itu menjadi sebab orang bahagia. Takdir celaka ya memang itu nanti dirangkai dengan sebab-sebab orang menuju kepada nasib yang celaka. Jadi bukan semacam tiba-tiba tanpa ada sebab-sebabnya. Wa anna kullan, dan setiap orang baik yang ditakdirkan bahagia ataupun yang takdirkan sengsara, semuanya iku muyassarun, dimudahkan lima terhadap apa-apa khuliqa yang telah diciptakan lahu untuknya minal a'mali dari perbuatan-perbuatan. Yang perbuatan itu allati hiya sababun, yang menjadi sebab lis-sa'adati, untuk kebahagiaan, awis syaqawati, atau untuk kecelakaan. Jadi semua takdir sudah ada dan itu pun juga dilakukan dengan sebab-sebab berupa amal perbuatan yang dia lakukan. Misalnya memang takdir sugih ya, berarti memang nanti ada amal-amal yang itu gayanya orang kaya, perilaku orang kaya, mentalnya mental orang kaya. Yang nasibnya melarat ya, memang dia punya perilakunya orang melarat, mentalnya mental melarat. Sehingga semua rangkaian amal-amal itu benar-benar akan menjadi sebab yang menuju takdir di mana dia diciptakan. Dan semua itu dimudahkan. Wa fi sahihaini, dan di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, qala, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar. Wahai Rasulullah, apakah sebetulnya itu sudah diketahui siapa yang jadi ahli surga dan siapa yang jadi ahli neraka? Oh sudah. Loh, berarti kita sudah jelas. Nah, cuma ya dikasih info saja. Sehingga bukan sesuatu yang gambling, tebak-tebakan atau undian. Nah, sebenarnya sudah diketahui siapa nanti yang menjadi penghuni surga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Nabi mengatakan, iya sudah diketahui. Jadi siapa yang termasuk ahli surga dan siapa yang termasuk ahli neraka. Akhirnya tadi mengatakan, falima ya'malul amilun. Lalu terus apa gunanya orang-orang itu berbuat, beramal? Terus gunanya apa amal? Kong sudah ditetapkan gitu. Kalau memang takdir swarga, dia tinggal turun apa? Nah terus gunanya amal apa kalau nasib sudah diketahui, bahwa akhir kesudahan sudah diketahui, terus gunanya apa kita beramal? Nah kata Nabi ya, pokoknya kullun ya'malu lima khuliqa lahu. Ya, nanti semua orang masing-masing akan beramal terhadap apa yang dia diciptakan takdir untuknya. Ya sudah, boleh memang sampai itu ahli swarga ya ketoke gampang wae berbuat amal-amal kebaikan, yaitu menjadi amalannya calon ahli surga. Kalau memang ahli neraka ya dia mudah saja melakukan amal-amal yang itu menjadi amalan calon ahli neraka. Dijak apik gampang ya berarti insya Allah ada harapan jadi ahli swarga. Dijak maksiat semangat ya kita memang calon ahli, dan semua itu mudah saja. Nah, maka nanti kita akan juga mengoreksi kita ini punya kecenderungan ke arah mana, mudah untuk berbuat baik atau mudah untuk berbuat buruk. Waqad ruwiya hadzal makna, dan makna ini telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin kasiratin, dari berbagai macam jalur, dari jalur yang banyak, dari redaksi yang banyak, dari jalur periwayat yang banyak. Makna yang seperti ini, pokoknya semua orang itu nanti akan dimudahkan menuju takdir penciptaannya. Sebagaimana yang disebut kemarin itu ketika Nabi menjelaskan tentang surat Al-Lail kan, amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru yusra. Begitu ternyata mengatakan, terus gimana Nabi kalau nasib sudah jelas itu kok kita beramal untuk apa? Kata Nabi ya, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Sudahlah kalian semua beramalah
karena setiap orang nanti akan dimudahkan menuju takdir yang diciptakan untuknya. Nah, sehingga di sana banyak redaksi, banyak hadis yang pada intinya fihi di dalam maknanya adalah bahwa annas sa'adata, bahwa sesungguhnya bahagia, bejo, wasyaqawata dan sengsara atau celaka iku bihasbi khawatimil a'mali, sesuai dengan bagian akhir amal-amal perbuatannya. Walaupun nanti ada amal-amal yang dirangkai mulai hidup sampai mati, tapi nanti yang akan menjadi penentu adalah di bagian akhirnya. Wis main 45 menit kali 2 urung gitu hasilnya perpanjangan 15 menit. Maka terakhirnya ya napa? Ya sing dihitung napa? Akhirnya dilalah ono pemain baru dimasukkan sak menit ngegolke, berarti sing menentukan kemenangan coba. Sing wis lempoh sejak awal apa sing kayak sing tadi pahlawan gitu lho. Iso sing tadi penentu napa? Bagian akhirnya. Jadi nanti hasil itu bagian akhir. Waqad qila, dan telah dikatakan bahwa inna qaulahu, bahwa sungguhnya sabda Nabi fi akhir hadis, di akhir hadis ini, di akhir hadis ini. Kan hadis ini kan panjang. Kemarin mulai dari sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian di dalam perut ibunya, kan hadisnya kan panjang. Ini bagian ujung hadis ini kan. Mulai dari inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi, seterusnya itu sampai terakhir itu kan ada kalimat sesungguhnya inna ahadakum layak malu bi amal ahli nar, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amal perbuatan calon ahli neraka, sampai jarak dia dengan neraka hanya sehasta, tapi takdir telah mendahulunya, maka kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk ke sana karena amal itu. Nah, di bagian akhir itu kemudian ada kalimat tambahan. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Artinya sebetulnya bagian akhir ini sudah ditulis bahkan ketika janin masih ada di kandungan. Nah, bagian akhir dari hadis yang panjang ini adalah kalimat fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia saja, bahwa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian iku layak malu, benar-benar beramal bi amali ahli jannah, dengan amalan calon penghuni surga. Orang itu memang benar-benar hari-hari amalannya, perbuatannya perbuatan ahli surga. Nah, seterusnya itu kan. Nah, kalimat ini ditinjau dari peneliti hadis sampai terakhir tadi nih. Iku mudrajun, sisipan kalimat tambahan. Ini bukan sabda Nabi. Cuma ketika sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis ini, kemudian beliau memberikan komentar. Makanya dalam hadis itu, dalam rangkaiannya tidak selalu semuanya sabda Nabi, tetapi ada yang penegasan dari sahabat. Misalnya kan ketika Abu Hurairah meriwayatkan begini, Nabi itu bersabda begini loh, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini Nabi bersabda, berarti Abu Hurairah mengatakan Nabi itu bersabda bahwa tidak sah bagi orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Sahabatnya mengatakan loh, kita kan sholat di belakang imam. Nah, berarti sudah dipahami bahwa kalau di belakang imam, makmum tidak baca. Terus gimana Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah mengomentari, kalau begitu fakro biha fi nafsika, kalau begitu bacalah olehmu dalam hati. Jadi kata bacalah olehmu dalam hati itu kata siapa? Abu Hurairah kan. Nah, berarti kan nanti ada kalimat yang itu komentar, lo kok bisa begitu lah, karena jadi ini pemikiran Abu Hurairah, karena saya tuh pernah dapat penjelasan Nabi dari hadis qudsi. Sesungguhnya Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah, itu kan. Nah,
Karena di situ setiap ayat yang dibaca itu direspon Allah. Kalau kita mau pendengar tok kan tidak dapat itu. Maka Abu Hurairah berkata dalam diri sendiri, kalau begitu bacalah olehmu dalam. Nah, kayak hadis ini yang redaksi awal itu adalah sabda Nabi. Nah, karena sebegitu pentingnya itu dan jelasnya bahwa takdir itu ada bagian dari penulisan sejak awal, kemudian takdir nanti yang dinilai di bagian akhir dari amal tadi, maka komentar Ibnu Mas'ud, fa wallahi alladzi la ilaha itu ada kalimat dari Ibnu Mas'ud. Sehingga diterangkan bahwa kalimat fa wallahi alladzi la ilaha illahu inna ahadakum dan seterusnya itu iku mudrajun, kalimat sisipan ya, min kalami Ibnu Mas'udin, dari perkataan Ibnu Mas'ud. Warwahu Salmata bin Kahil, dan juga meriwayatkan, demikian juga meriwayatkan Salma ibnu Kahil. Ngan Zaid bin Wahbin, dari Zaid bin Wahab, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, min qaulihi, dari ucapannya. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan apa hadal makna ini anin Nabi, dari Nabi, min wujuhin, dari jalur muta'addidatun yang banyak. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, an Sahli bin Sa'di, dari Sahal bin Sa'ad, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Nah, yang sabdanya Nabi ini, innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu nanti ditentukan bil khawatimi, pada bagian-bagian akhirnya. Jadi semua perbuatan manusia itu nanti yang menjadi penentu adalah di bagian akhirnya. Apakah berarti yang awal tidak kanggo? Awal nanti ada catatannya, setiap awal akan dibalas, setiap awal nanti ada pahalanya. Tapi yang paling menentukan nasibnya bejo ciloko adalah pada bagian akhirnya. Finishing touch-nya, sentuhan akhirnya itu seperti apa? Kemudian wa fi Sahih Ibnu Hibban, dan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juga diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat yang sama. Jadi dari beragam jalur, mulai dari Sahal bin Sa'ad maupun dari Aisyah, meriwayatkan yang sama. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan pada bagian-bagian akhirnya. Wa fihi aidan, dan di situ pula juga diriwayatkan an Muawiyah, dari Muawiyah, dari Sahal, Aisyah, Muawiyah, senada kalimat redaksinya. Qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi itu bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, hanya beda pengungkapan. Kalau tadi bil khawatim, tapi ini bi khawatimi hima. Sesungguhnya amal nanti ditentukan pada bagian akhir keduanya. Maksudnya keduanya apa ya? Kedua amal itu amalan ahli surga, amalan neraka. Diumpamakan kalwi'ai, seperti bejana, seperti wadah. Ada air atau wadah makanan tuh. Jadi amal itu ya ditentukan pada bagian akhirnya, seperti wadah atau bejana. Idza toba a'lahu, jika baik bagian atasnya, maka toba asfaluhu, maka baik pula juga bagian bawahnya. Misalnya minuman satu gelas itu kan, itu kalau kita saka dhuwur api berarti ngisore napa? Api. Itu perumpamaan yang disampaikan Nabi. Wa idza khabusa a'lahu, apabila jelek pada bagian atasnya, ya wa khabusa aswaluhu, ya juga jelek bagian bawahnya. Nah, ini ada tambahan kalimat itu. Nah, itu semua dari Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hibban. Kemudian wa fi Sahih Muslimin, dan dalam kitab Sahih Imam Muslim, dari jalur an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Abu Hurairah, Nabi bersabda,
Qala beliau bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang iku layak malu, benar-benar beramal az-zamana tawila, pada waktu yang lama. Sudah sekian lama orang itu menekuni perbuatan bi amali ahlil jannati, dengan amal perbuatannya ahli surga. Itu tidak hanya sebentar, tidak hanya kumat-kumatan, tapi lama waktunya dia tuh melakukan amalannya ahli surga. Cuma sayangnya summa yukhtamu lahu, kemudian diakhiri baginya apa amaluhu, amalnya bi amali ahli nar, dengan amal ahli neraka. Waune ape terus karek tuweke akhirnya malah napa? Maksiat. Ya sudah. Maka yang menjadi penentu napa? Bagian akhirnya. Begitu sudah sekian lama, panjang waktunya dia menekuni amal-amal ahli surga, summa yukhtamu lahu, kemudian ditutup, diakhiri baginya apa amaluhu, amalnya bi amali ahli nar, dengan amal perbuat ahli neraka. Akhirnya dia nanti masuk neraka ya sebab amalnya tadi. Sebaliknya, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang iku layak malu, benar-benar beramal az-zamana at-tawilata, dengan waktu yang panjang. Bi amali ahli nar, dengan amal perbuat ahli neraka, summa yukhtamu lahu, kemudian diakhiri baginya apa amaluhu, perbuatannya bi amali ahli jannati, dengan amal perbuatan ahli swarga. Ya sudah, akhirnya menjadi ahli surga. Berarti kan Pak, mending menang aja, begitu arep terakhir mati, ya lek roh wayahe mati kapan. Sesuai sudah beramal nanti kalau ahli surga ya mudah, bukan suatu beban ya, mudah untuk melakukan amal perbuatan ahli surga. Tadi Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban. Kemudian wa kharaja al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan min hadisi Anas, dari Sahal bin Sa'ad, dari Muawiyah, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Anas. Min hadisi Anasin, dari hadis Anas, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la alaikum, tidak sepatutnya bagi kalian, ala takjabu, jangan sampai kagum. Maksudnya jangan keburu kagum, bi ahadin, dengan salah seorang. Kita wapi menunggu kita jos kita, jangan kagum dulu. Kadang-kadang nanti kita menipu tadi. Tidak sepantasnya kalian tuh keburu-buru kagum, bi ahadin, terhadap satu orang, hatta tangduru, hingga kalian tuh melihat, bima yukhtamu lahu, terhadap apa dia diakhiri amalnya. Sekarang sregep ya bagus, tapi jangan keburu kagum. Karena nanti itu belum berakhir. Nanti yang akan menjadi penentu adalah pada bagian akhirnya. Fa innal amila, sesungguhnya ada orang yang beramal, iku ya'malu, beramal zamanan, pada masa, min umrihi, dari umurnya, au burhatan, atau pada sesuatu waktu, min dahri, dari masa hidupnya, bi amalin sholihin, dengan amal soleh. Lau mata alaihi, sekiranya dia mati dalam keadaan beramal soleh tadi, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Masuk gini, ada orang yang sepanjang masanya itu dia mengamalkan amal kebaikan, sehingga seandainya dia mati pas beramal soleh langsung surga. Tapi ternyata pas amal soleh dia orang mati, gitu. Berlalu masa dia beramal soleh, bahkan sampai iso dipestek, seandainya dia itu mati pada saat beramal soleh itu mesti dia ahli surga. Cuma sayangnya summa yatahawalu, kemudian ternyata dia itu berubah, yang tadinya menekuni amal-amal baik, akhirnya fayamalu, dia melakukan amalan dengan satu amalan sayyi'atan, yang jelek. Ya akhirnya yang dicatat apa? Jelek. Berarti kan nanti kalau makanya ingat-ingat, jangan menilai orang ketika masih hidup, nilai setelah wafat. Oh, alah, ternyata tuh memang dia orang
baik. Kalau masih hidup kan masih belum pasti kan. Makanya kalau nyontoh uang itu contohnya nalika dia sudah meninggal. Pae lho mbiyen ki wis wong apik tenan. Nyatane sampai akhirnya napa kadung kita tertarik dengan orang tertentu begitu loh, oh ternyata dong dinut kayak entut misalnya gitu. Wah, ternyata kok karena dia masih hidup, masih berpotensi napa berubah arah. Kok sekarang yang berkomentar, mari kita begitu ganti posisi nama, loh kok malah begini, wong si urip itu masih penuh misteri kan itu. Maka akhirnya di akhir hayatnya kok ditutup dengan amal yang jelek, ya akhirnya ditulis sebagai orang jelek. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba itu layak malu benar-benar beramal al-burhata pada suatu masa dalam satu waktu min dahri dari sepanjang tahunnya itu bi amalin sayyi'in dengan amalan jelek. Orang itu hari-hari sepanjang hidupnya ngamalin jelek. Bahkan disepatannya uang lau mata alaihi dakhalan, seandainya dia mati dalam keadaan beramal jelek itu dia neraka. Cuma uang enggak ngerti wala-wali hati, summa yatakhawala. Kemudian ternyata orang itu berubah. Kayak malu kemudian dia beramal amalan salihan dengan amal yang baik. Ya akhirnya yang dicatat nama. Nah, maka dari itu selama masih kita hidup kan masih punya potensi bolak-balik. Makanya Nabi itu diantara doa yang juga sering beliau sampaikan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sampai dikomentari istri beliau kan, wahai zat yang membolak-balikkan qalbu, teguhkan qalbuku di atas agamamu. Ditegur oleh istri beliau, Nabi jenengan selaku Nabi masih khawatir ya. Kok tahu-tahu jadi Nabi terus jadi preman. Loh, jenengan kok masih ragu sebagai Nabi, kok masih takut kalau hatinya napa berbalik haluan. Loh, kata Nabi sesungguhnya hati manusia itu baina usbu'ai rahman. Itu ibarat kata hatinya manusia itu di antara dua jarinya Allah yang Maha Pengasih. Yusarrifu kaifa yasha. Allah itu bisa saja membalikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi ojo rumangsa kepedean itu. Kita ada kekhawatiran karena betapa mudahnya Allah itu kemudian membalikkan hati. Nggih dadi pendukung saiki dadi napa pencela ya iso wae karena anginnya berembus napa. Gitu. Makanya selagi kita masih hidup itu belum aman. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah senantiasa diteguhkan hati kita di dalam keimanan. Maka termasuk doa tadi ya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian wa kharaja aidan min hadis Aisyah, dan beliau Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Aisyah ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, inna rajula, sesungguhnya seseorang iku layak malu benar-benar beramal bi amali ahli jannati dengan amalan ahli surga. Wa huwa maktubun, dan ternyata dia itu ditulis fil kitab, di kitab catatan takdir, ternyata itu min ahlinar, dari penduduk neraka. Jadi ketoke wong niku ngamali amal ahli surga, tapi ternyata dia sudah tercatat calon penghuni neraka. Terus piye engko carane? Fa idza kana qabla mauti, maka ketika sebelum kematiannya ternyata tahawwala, dia itu berubah. Yang tadinya tawakkul dengan amal ahli surga, tapi di penghujung akhir hayat berubah perilakunya. Fa'amila bi amali ahlinnar, dan ternyata di akhir itu berubah beramal dengan amalan ahli neraka. Famata, dan dia mati dengan amal ahli neraka, akhirnya fadakhala tenanto. Memang nasibnya mung neraka ora kurang mergo. Sebaliknya wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang ku layak malu benar-benar beramal bi amali ahlinnar, dengan amalan penduduk neraka. Tapi ternyata di catatannya wa innahu lamaktubun, dan sesungguhnya dia itu telah tercatat fil kitab, dalam buku hidup takdir itu ternyata dia itu min ahlil jannati, termasuk ahli surga. Fa idza kana qabla mautihi, dan ketika dia ada pada waktu sebelum kematiannya, tahawala, dia berubah.
Akhirnya fa'amila bi amali ahli jannah. Dia beramal dengan amal ahli surga. Famata, kemudian dia mati. Fadakholaha, akhirnya dia masuk surga dengan amalan ahli surga yang dilakukan pada ujung akhir hayatnya. Ini diantara betapa kita tidak tahu nih nasib kita, tetapi sebetulnya kecenderungan kita kepada amal apa yang kita merasa ringan, itulah sebagai tanda nih bahwa nasib itu sebetulnya tetap juga dipengaruhi oleh amal. Walaupun nasib jelas, tapi jalan-jalan menuju ke sana, sebab-sebabnya mengantarkannya sudah bisa diketahui. Meskipun pada akhirnya secara pribadi kita tidak bisa menilai orang hanya sekedar melihat apa yang nampak saja, tapi nanti ada amalan kolbu, amalan yang sifatnya ada di dalam hati, yang batin, yang orang nggak nampak. Sehingga nanti ada peristiwa-peristiwa orang salah menilai. Oh, ternyata dia itu orang baik, terbukti pada bagian akhirnya adalah baik. Oh, ternyata dia orang jelek, terbukti pada bagian akhirnya. Jadi yang menentukan adalah bagian yang terakhirnya. Dan semoga kita nggak tahu, semoga kita termasuk orang yang ditetapkan Allah menjadi orang yang baik, dengan dimudahkan untuk melakukan beragam kebaikan. Dan semoga dengannya Allah menutup hayat kita juga dengan kebaikan-kebaikan. Aku qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.